Salah satu cara untuk menghindari penyesalan itu. Karena kalau tidak, seperti insya Allah yang ada di depan ini, manusia akan menyesal pada saat diberikan kesempatan oleh Allah dan tidak dimanfaatkan. Jadi hidup ini seperti manusia memasuki gua-gua yang sangat gelap. Semua manusia masuk dalam gua, diberikan kebebasan, silakan Anda ambil apa yang Anda temukan tanpa bisa melihat. Masuklah semua. Begitu keluar, semuanya menyesal. Ada yang ngambil barang yang kecil menyesal. Karena semua barang itu permata, emas permata. Kenapa tidak banyak saya ambil? Hanya sedikit. Yang banyak pun menyesal. Kenapa hanya segini? Yang terakhir ada yang nangis bukan menyesal. Mari nu dicanakna kotoran hayam teh aya. Bau itu segala rupiah gitu. Nah, kita ketika diberitahu ini loh pahalanya besar, ini loh pahalanya besar. Ayeuna mah sapertos urang aya dina gua teh. Setelah masuk ke gua di alam kubur baru menyesal. Nah, baheula teh henteu gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, judul ini hindari penyesalan. Kata yamutu illa nadim. Ke sana ya. Man hadin kemarin ya. Nah, gitu baiklah enak di Borgo gitu. Nadine menyesal. Masa menyesal? Kemudian ditanya, wa mana dematu ya Rasulullah? Ditanya, apa penyesalan mereka wahai Rasulullah? Dijawab, in kana muhsinan nadiman alla yakuna zdada. Wa in kana musinan nadiman alla yakuna naza'. Jika dia orang yang berbuat baik akan menyesal kenapa tidak memperbanyak kebaikan itu. Itu bukan di dunia. Terasanya itu. Dan jika dia berbuat yang keburukan akan menyesal kenapa tidak berhenti dari keburukan itu. Juga sama karosna teh. Nah, baheula teh sombong atuh, padahal sombong itu ancamannya tidak main-main. Neraka. Baik hadis maupun Quran. Neraka. Hari di dunia mah kadang-kadang ngegaya tuh ya. Tekerawas aja teh. Dosa tekerawas. Nah, karena itu jadilah orang yang biasa membaca istighfar lalaunan teh. Astagfirullah. Sanes anu tarik teh astagfirullahaladzim bari nenggel tarang teh. Eta mah sanes astagfirullah nunkeun dihampura sanes. Penyesalan. Astagfirullah.
ditajam gitu nantinya. Jadi ketika disebutkan tidak ada yang tidak menyesal, nah dari sekarang mari kita latih untuk tidak terlalu besar penyesalan itu. Menyesal hanya melihat dan mendengar, kata Nabi. Sajadah bukan Nabi ini. Ini ayat 32 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi minta dikembalikan kepada Allah. Dah waktu di dunia dulu saya sudah melihat, saya sudah mendengar. Terus ngadangukeun hasud teh menghapus pahala-pahala kebaikan. Innal hasada ya'kuluna hasanat. Nah dilaksanakan wae. Kami sudah mendengar bahwa sedekah itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, tidak dilaksanakan. Karosna upami di akhiratnya, upami dilipat gandakan 700. Karos bisa. Di dunia ada kasan karaos itu ya. Ketika mengumpulkan makanan, minuman di sedekahkan sanesa gelas 700 gelas sarang nuraos deh 700 masihan artos 1000 ku Allah dilipat gandakan berpahala langsung jadi 700.000 masihan 10.000 jadi 7 juta cepat sekali. Nah, itulah yang akan disesali. Nambah heula teh kitu gitu. Dulu disebutkan orang yang membahagiakan keluarganya, anak istrinya, nanti di akhirat ada yang disebut darul farhi, rumah kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang yang membahagiakan keluarganya itu. Anak-anaknya, istrinya. Nah, boleh kan diteguran wae. Sangat dibahagiakan gitu ya. Padahal untuk membahagiakan tuh modalnya cukup ubah dulu pikiran, perbaiki dulu hati, pasti bahagia. Pemitasan dirubah, ngambek wae. Karena muka teh aduh gentel ketinggalan. Tersesat. Ketika disebutkan bahwa di akhirat nanti itu sekalipun bukan para nabi, sekalipun bukan syuhada, itu diposisikan sebagai nabi syuhada yang sumber cahaya, kata Nabi itu. Dia bercahaya dan sumber cahaya, disimpan di depan. Sampai nabi-nabi sebelumku iri katanya dengan orang-orang itu. Siapa dia? Orang yang menjalin kecintaan dan kasih sayang karena Allah. Kecintaan dan kasih sayang itu modalnya sudah diberikan oleh Allah saat ijab kabul. Ketika dijaga, di surga kan. Tapi wajala bainakum mawaddata warahmah. Ketika ijab kabul, Allah berikan modal itu. Itu modal bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi juga di surga.
ketika dijaga, menjaga kecintaan dan kasih sayang karena Allah dan keluarga. Ketika menjaga kecintaan dan kasih sayang dengan sesama karena Allah, bukan karena partai politiknya, karena Allah, atau bukan karena kepentingan, tetapi surga. Ketika dihindari, nah itu, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan amal saleh. Cek malaikat gandeng saya geus maot ya. Tapi ini diabadikan oleh Allah. Dia ingin kembali nanti. Gitu, ingin kembali. Pemidongkap desok cobi. Dikabulkan ku Allah. Dongkap di Kasantosa. Lalu lompat atuh. Allah ya datang deui si eta. Lalu lompat serius. Nah, jadi ketika mendengar, ketika melihat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang amalan-amalan itu, supaya tidak menyesal, bukan sekedar dilihat buku-buku itu, bukan sekedar didengar perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu, tapi dilatih. Saya minggu ini ingin menjadi orang yang ramah. Ramah lah, seminggu lah. Kaganggu enjing, latih deh. Ingin jadi orang ramah, gitu ya. Karena orang ramah itu dijamin itu apa itu? Laisa minna, bukan dari golongan umat ke orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak menjalin kasih sayang, keramahan. Ketika dia menjalin kasih sayang, keramahan itu masuk pada umat Nabi, insya Allah dapat syafaat di hari kiamat. Hati itu, supados tidak menyesal itu. Atau umpamanya seminggu ya abdi hoyong jadi orang yang biasa menolong sesama, baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Terus raoskeun, ini hasil penelitian ya. Ketika orang-orang menolong sesama, itu usahanya tuh digampilkan. Dan dijamin ku hadis Nabi ya. Allah menolong sama ketika orang itu menolong yang lainnya. Jadi ketika menolong, coba seminggu lah, 2 minggu dilatih supaya setiap menyesal nanti ya. Dan juga hasilnya orang-orang yang sudah melatih itu sukses. Gitu. Andaikan dulu mendengar dan berpikir, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. Andaikan kami dahulu mau mendengarkan atau mau memikirkan peringatan-peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka, kata Allah. Penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, jangankan nerakanya, batunya saja dilemparkan oleh burung ababil, hancur itu si Abraha itu. Padahal terus jalan, coba bayangkan dari Yaman jalannya mau menuju Mekah, itu jarak sekitar 1400 km. Kantun 10 km dari setelah lewat Taif, mau maku kemah, di Baledog Teguh Batu, hancur semua, hancur. Komo narakanya, komo narakanya. Nah, andaikan kami dahulu, ini kan penyesalan. Andaikan kami dahulu mau mendengar dan memikirkan. Nah, sekarang disampaikan juga. Ada tawaran-tawaran dari Allah dan Rasulnya ketika bukan hanya sekedar didengar tapi diamalkan, insya Allah tidak akan menyesal. Dan ini bukan hanya penyesalan, neraka ini. Karena neraka itu jalannya dari amalan-amalan kebaikan, amal saleh. Ketika amal saleh dihindari, maka jalan neraka itu terbuka. Nah, ketika amal saleh dilaksanakan, jalan surga yang terbuka.
Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan waktu dulu. Sampai kukurokan ditakol tak malaikat menjaga neraka. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Keluarkan dari neraka itu. Janjinya akan mengerjakan amal saleh yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan dulu. Badai sholat nage sanes gagaro tonggong ke sholatnya mual ya Allah. Ketika sholat pun akan dijanjikan tidak punya pikiran kemana-mana. Upamanya ayeuna kan orang teh Allahu Akbar. Alai sendal mau ayeuna ngambil teh disimpan dulu. Sampai Allahu Akbar. Engkau mah janji mual ya Allah. Pada saat berdoa, kadang-kadang sekarang kemana-mana. Seolah-olah doa itu hanya sekedar kalimat biasa. Padahal doa itu lebih besar kekuatannya daripada keterampilan, keahlian, atau jabatan dan sebagainya. La yarudul qadar illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Kalau sudah ditakdirkan, dia punya jabatan, dicabut tuh menterinya tuh, atau dicabut. Atau dia punya kekuatan apapun, kalau sudah ditakdirkan hancur. Tapi kalau doa, tidak. Kadang-kadang orang sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah, terus ngadoa. Nyauhun itu kadi ngadoa teh. Pikiran, aduh, pimpinan di kantor galak. Padahal juga doa. Ya Allah, nanti doa kami tidak akan begitu, barangkali diucapkan gitu. Ketika sedekah membantu orang, kapung kurma hoyong dipuji, moal ke ya Allah. Kalau dikembalikan. Ya. Atau umpamanya sanes hoyong dipuji, ya Allah dulu ketika beramal saleh kapaksa karena izin. Ya Allah dulu beramal saleh karena karunya kabatur sanes karena Allah. Jadi karena manusia. Ya Allah ketika dulu beramal saleh saya takut tak engke mamua sahur maraneh nate. Mudah-mudahan sanes urangnya itu maksud teh. Tapi dah mau dikabulkan kok Allah. Pemi dikabulkan tadi teh ya. Baru-baru tak jamaah masih Darus Saadah. Beri acereg-aceregan lengkap. Nah, jadi hindari Al-Fatir 37. Isi dari Al-Fatir ini, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan melakukan amal saleh yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan. Karena itu pami ayeuna mah rupina supados teu ageng teuing penyesalanna seperti tadi. Ketika sedekah insya Allah bukan karena manusia. Pami karena manusia tadi teh karena karunya, karena ingin dipuji, karena sieun, karena kapaksa, tak eta teh amalan sebatas dunia. Amalan yang terbawa sampai akhirat itu karena Allah, untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kecil penyesalannya pada saat sholat, sebelum takbir, tanamkan perasaan diawasi oleh Allah. Allahu Akbar. Doa Allah ningalikeun khusyuran teh. Dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa nuhunkeun ka Allah dina pikiran Allah nuju memperhatoskeun urang. Ihdinas siratal mustaqim. Tah supados kecil penyesalan. Jadi ketika sholat sama, ketika doa juga jangan doa dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Upami tertanam perasaan diawasi oleh Allah, insya Allah doana khusyuk.
Kalau sedang kerja, sami, jangan ambil pekerjaan sebelum tertanam keikhlasan. Baik ibu-ibu di dapur maupun bapak-bapak di kantor. Jadi ketika sudah tertanam itu, insya Allah jadi bekal yang abadi nanti. Tapi peminta mah hanya sekedar amalan sebatas dunia, mual dugi ke akhirat. Menyesal jadi orang sombong itu yang tadi. Hadis Muslim 91. Tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dina mana? Alhamdulillah urang euy. Can adan geus di masjid, batur masalah kayaknya sia. Ngangge sia kayak itu nanti deh. Itu kan ada kesombongan. Ada kesombongan. Dan pemerintah didugakan ke Allah mampuan. Biasa. Jadi sangat karena orang hebat. Allah yang memilih kita menjadi orang baik. Atau ketika ada jamaah yang bertanya, katanya ketika saya sedekah saya berikan ikhlas Pak katanya, tapi di jalan karena yang lain tidak memasukkannya pemiak kotak teh ente ngelebetan mung ditingali gumujeng we margi gumujeng ge sedekah dina Islamnya gumujeng lewat tak karena batur henteu pribadi sungkul ngalebetan ikhlas tapi pas di jalan alhamdulillah orang soleh ada perasaan gitu gitu. Tebus we ibu kita dengan istighfar lah. Kadang-kadang orang masuk hilaf gitu. Ada seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu di hati. Kadang-kadang juga tergambar di perilaku, tapi intinya di dalam jiwa itu. Upami di jalan surbat-serbat sombong tete di kantor di bumi duke ke kantor 11 kilo seserbetan dari sombong dongkap tete kenging dosa kesombongan. La yadkhulul jannah tidak akan masuk surga siapa al-mutakabbir orang-orang yang sombong disebutkan lagi la yadkhulul jannah sombong gitunya non margina klaksona enggal kene serius. Atau umpamanya di jingjet-jingjetkeun margi eta sepatu 12 juta ya. Jadi supaya ketinggalan ke batur. Otak nampi tangan di luhur wae. Nu 11 jam nanti seberapa miliar sangat eta. 10 miliar. Apa me dihandap lebar eta? Luhur wae eta. Tinggalikeun ka batur. 11 miliar sejam ya. Anu dicandak tina bumi sahroni. Nah, jadi kalau yang biasa berpakaiannya bagus. Bahkan datang ke tempat ibadat, ke masjid, kata Nabi, berpakaian yang bagus. Nah, itu tidak sombong melaksanakan perintah Allah. Gitu. Qila dukhulul abwaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbir. Ini yang tadi. Dikatakan masukilah pintu-pintu neraka jahanam, ya Allah. Qulid udkhulu abwaba jahannam. Qila dikatakan udkhulu masuklah abwaba jahannam ke pintu-pintu neraka khalidina fiha abadi di dalamnya. Siapa dia? Fabisa mathwal mutakabbir. Itu maka neraka bagi seburuk-buruknya bagi orang-orang yang
sombong itu. Enten tadi, aduh sombong itu tekaraos, tapi dosanya aduh lumayan. Tuh batur mah ditanya gitu, tuh bisa, saya mah bisa. Tuh, takol ke malaikat gandeng ya, diberi ku Allah. Nah ini tidak terasa kita melakukan itu seolah-olah soleh karena ibadah teras-terasan, tapi sombong. Aduh ageng dosa. Wala tusain khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman 18. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Bari tegak lurus. Bapak badai kemana? Kaneng sia nanya kemana mau orang wes ya. Anggur pisan bari teu ditingali teh. Paidurang kan kata reste. Jadi budaya kita dengan budaya luar kan beda. Bagaimana kita sikap santunnya kabatur kan naros itu parubuh teh gini ya, ada kemana? Misalnya seperti itu, tapi di orang itu budaya orang, budaya sayang kepada sesama itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Itu. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan itu. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Itu kata Allah. Kurang ditertawakan, margi ya umpamanya disabilitas gitu ya. Boleh jadi dia pikirnya langsung saya daripada orang. Duh karunya ya jalan gitu. Mungkin cek malaikatnya mana karunya terus sholat gitu ya. Itu sholat ya, itu mah zikir, itu mah baik gitu ya. Ketika Jumatan ada seorang yang tunanetra, kajamban teh seperti tos ningali we, mungkin kianan we ku. Tapi belok ke mana, pas belok ke kiri ke kanan atas terang. Ya Allah, saya bangga dia diberikan sesuatu oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang melihat itu. Abdas. Terus itu biasa deh kalau luar. Ya Allah. Itu diberikan oleh Allah itu pertolongan seperti itu. Dan jamin ketika akhlaknya baik, surga bagi mereka itu. Tidak menyombongkan diri. Jadi ketika kita menganggap orang lain lebih rendah, kata Allah boleh jadi dia lebih tinggi. Kata Allah gitu. Orang kan terang. Mana orang lain itu tidak tahu. Dia baik di depan kita, tidak tahu hatinya bagaimana. Dongkap, assalamualaikum, salam, bapak, damang, kau juga dia. Ges pasti sih, teman disebut damang, pasti nginjem duit, saya teka itu nanti. Padahal badai maparin oleh-oleh. Kadang-kadang orang suudon dibayun ya. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang merendahkan itu lebih baik. Yang tadi, tampilan itu jangan dijadikan alat kesombongan dengan merendahkan orang lain. Gitu. Menyesal tidak jadi orang soleh dan tidak jadi ahli sedekah. Dia menyesal. Sampai diungkapkannya itu
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Itu penyesalan antas lebet ka lubang kubur teh. Kerjakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebelum datang kematian. Amalkan apa yang Allah berikan. Diberikan harta, amalkan. Sedekahkan, jadikan alat kebaikan. Diberikan jabatan, amalkan untuk membantu orang. Bayangkan, jantan pejabat buat satu kebijakan, hanya tinggal tanda tangan saja. Setelah ditanda tangan, 1000 orang terbantu dan bisa hidup bahagia. Tanda tangan itu jadi jariah, di mana yang 1000 orang itu akan jadi saksi dan penolong dari kiamat. Bagja jadi pejabat. Tapi sebenarnya tanda tangan yang sarakeun batur. Nah, itu kan apa di hari kiamat akan bebas? Tidak lah. Satu tanda tangan 200 orang sangsara. Apa 200 itu dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah dari kiamat. Berat, tidak. Tapi ketika punya modal, bukan pengetahuan modalnya, punya modal iman, insya Allah akan jadi modal segalanya. Ay pengetahuan nungkul mata cekap gitu ya. Basicnya iman. Nah, ketika tidak digunakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi, ya Rabbku, mengapa engkau tidak nangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat ini? Jadi, ketika dia dikabulkan, dia janji, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah ya Allah. Wa kum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Dua itulah yang pahalanya besar. Sedekah, orang soleh. Sedekah itu yang tadi 10-700 kali kebaikan. Amal soleh itu dengan akhlak mulia, jaminannya apa? Surga. Jaminannya surga. Nah, orang-orang kadang-kadang kalau tidak paham, yaitu dianggap biasa. Dan juga ketika tidak paham, ia berbuat jahat satu kali dosa. Berbuat baik 700 kali dosa. Dulu diceritakan, ada seorang yang setiap pagi mencuri roti. Udah terkumpul, sore dibagikan roti itu. Dihitung pahalanya. Satu kejahatan itu satu dosa, dibagikan deh jadi 700 kali kebaikan. Saneski itu ujangnya. Yang jadi 700 itu yang sanes milik baturnya, sanes kayak nyuri gitu. Makanya dulu saya masih ingat ketika di Radio Mara, saya 6 tahun dulu di Cakrawala Islam dengan Pak Beni itu. Ada seorang, tahu suaranya ini mantan pejabat. Pak Deddy katanya, bagaimana kalau ada orang yang korupsi, kemudian hasil korupsinya dikeluarkan zakatnya. Bapak alhamdulillah tersadar, saya babaturan Bapak, padahal saya tahu itu suaranya gitu. Tapi jangan, loh kenapa jangan dikeluarkan zakatnya? Ya zakat itu dikeluarkan bila uang itu milik kita. Terus gimana? Ya wih kan cerita, sana di zakati. Wih kan gitu. Jadi kalau tidak dikembalikan, itu kan jadi beban kan di akhirat. Ada seorang mantan pejabat ngobrol juga pada dia, saya korupsi sama dengan teman saya, bawahannya. Saya dihukum 2 tahun, dia dihukum 2 tahun. Yang punya saya kembalikan semuanya pada dia. Teman saya itu hanya setengahnya dikembalikan. Hukumannya sama. Bapak masih aman di akhirat, cete. Rancangan Bapak belum aman.
Apakah bebas dari kiamat? Tidak, yang 50% belum dikembalikan. Oh, itu mah alhamdulillah senang di atas. Sigana jantan pikiran wae geuleuh kasih eta setengah. Jadi dua itulah yang dicita-citakan oleh orang yang sudah meninggal itu. Sedekah, amal saleh. Kenapa? Amal saleh itu orang yang selalu ditolong orang. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Bersama Allah semuanya. Kemanapun bersama Allah. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik. Dilindungi oleh Allah. Ada keperluan Allah penuhi, gitu ya. Ada ancaman Allah lindungi. Dan juga yang tadi, amal saleh itu perbekalan yang paling banyak untuk akhirat itu. Menyesal meninggalkan perkara yang belum terselesaikan di dunia. Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Karena itu supaya jangan menyesal, ulah maut lamun urang jeung tetangga dacan akur. Ulah maut lamun aya artos di kantor, di bumi atanapi di narakening. Wih kenela gitu ya. Nyapan ai maut mah tecantang tos nyuhun, makanya jangan nanti dikembalikan. Da urang mau terang mau tirahnya gitu. Jadi jangan meninggal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri Islam. Nah, karena kita tidak tahu kapan meninggal, maka jangan diengkek-engkek. Ketika ada sesuatu, ketika masih tertanam kesombongan, ulah diengkek-engkek kayak urang geus kolot urang sugan eling. Ulah gitu ya. Jadi tidak ada satu perkara di hari kiamat yang tidak akan diadili oleh Allah. Baik dengan teman kantor, atau dengan tetangga, suami istri, tak suami ngebobodo terus ke istri, anak akan didiamkan? Tidak. Allah yahkumu bainakum fima kuntum takhtalifun. Bapak kemana wae? Tadi gini artus tayo, itu dipakai itu bangun masjid, padahal mah kanggo bumi nu kadua. Atau istri mengkhianati suami, apakah bebas dari kiamat? Tidak. Tidak bebas. Apakah ketika anak menyakiti orang tuanya dengan membentak orang tua dan orang tua sakit akan bebas? Tidak. Allah yahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan selesaikan dari kiamat nanti. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Itu dalam Sajdah 25 yang atas Al-Hajj 69. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Ia nuradi hariwang, orang yang hidup dengan kepentingan, bukan hidup dengan kebenaran. Ketika hidup dengan kepentingan, pasti nilai-nilai aturan-aturan dilanggar. Karena mereka tidak bisa melahirkan kebenaran, yang lahir hanya pembenaran saja. Cek saya benar ada teh. Aduh, asli saya benar ada teh. Cek nujina palsu. Itu kenapa? Berdusta karena hidup dengan kepentingan. Apakah akan bebas? Tidak. Tidak gitu. Menyesal telah bersenang-senang. Dalam Al-Ahqaf ayat 20, dan hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak
dan karena kamu telah fasik. Aduh, diangge teparuguh wae. Bapak itu kamu naon artos? Jalan-jalan itu. Kira kurang tuh hiburan. Dari sudako, engke itu malah balik di itu. Kan kayak kepentingan kenikmatan. Sana sekengeng jalan kayak, tapi yang ini kan jangan digunakan untuk kepentingan dunia saja kata Allah kan gitu. Menyesal tidak berlaku lemah lembut. Ya, ketika berlaku lemah lembut ini, ini dalam Al-Imran, maka sebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut itu. Sekiranya kamu bersikap keras, jauhkan diri dari sekeliling. Ini bukan pandangan psikologi. Psikologi beranggapan seperti ini dari Allah ini. Pasti orang menjauh. Ketika kita tidak beramah tamah, pasti menjauh. Ketika menjauh, orang tidak akan membantu, menolong. Karena itu dalam pandangan strategi kompetisi, bahwa kegagalan orang dalam berbisnis, berpolitik dan sebagainya, ketika dia bersikap kasar dan tidak menyebabkan orang lain nyaman padanya, itu kegagalan, bukan dari kebodohan, bukan. Ya. Allah yang menyampaikan itu. Maka maafkanlah mereka, mohon ampun kepada mereka dan bermusyawarah, maafkan. Disebutkan oleh Nabi, man syara'a yasrufa lahul bunyan wa turfa'u lahu darajat, maka afa aman dolam. Jika kau ingin dibangunkan rumah di surga dan ditingkatkan derajatnya, maka kata Nabi, maafkan orang yang mendolimi. Bilih menyesal, ulah diangkat teh. Bilih menyesal, dapami seumpamanya pasti menyesal ketika kita tidak maafkan orang dolimi. Karena sorga itu teh, sorga itu. Karena ya namanya, kayak dunia tahampura kasih teman yang kami salah ya. Padahal sanes minta maaf kepada mereka, sanes memaafkan mereka. Di surga kangge urang nu dititipkeun ku Allah ka manehna. Itu hakikatnya gitu. Ya apa teh geus kali manehna teh ngambek wae nya, kan udah orang bisa memaafkan gitu ya, memaafkan. Nah, kadang-kadang tidak. Ini juga akan menyesal. Jadi upami aya keneh nu julid ke urang, acana kita. Jangan diniati memaafkan dia, niati ambil kunci surga di tangan dia. Sanes kanggo manehna kangge urang anu memaafkan. Menyesali dengan teman, menyesali berteman dengan orang-orang yang jauh. Itu dugi kata besar apa? Tapi dugi kasuruk ya. Wih, kenging pahala umroh itu sarolat heula 2 rakaat. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit 2 tangannya. Bayangkan, sambil menggigit 2 tangannya. Ya wailat, ya laitani attakhid ma'ar rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah. Ya. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, sambil menggigit ini. Kecelakaan besarlah bagiku, kata mereka. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu sebagai teman akrabku. Aduh, kata, menyesal. Nambah heula jeung si eta babaturan. Anu sok bohong dan sebagainya. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia, pasti dia menyesal, menjerit karena dia akan jadi musuh dari kiamat. Karena itu carilah sahabat-sahabat yang berada di jamaah Masjid Darus Saadah ini, kira-kira ya. Ulah dina politik lah liar politiknya. Al-akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwul muttaqin. Teman akrab akan menjadi musuh dari kiamat. Jadi teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain illal muttaqin, kecuali teman-temanmu yang bertakwa kepada Allah. Dia akan jadi penolong sahabat di hari kiamat.
Karena itu bertemanlah dengan orang-orang yang bebas dari kepentingan-kepentingan yang menyesatkan, bukan kepentingan hidup yang normal. Ya. Kesadaran tidak berguna di hari kiamat. Dalam Al-Fajr 21-24. Saya bacakan ini saja. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan nyawa hari kiamat. Dan Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi bagi kesadarannya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidup ini. Menyesal. Jadi diabadikan oleh Allah ini. Dia akan menyesal. Wa nahul dzikri yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh kebayangnya. Bari narangi suaranya. Da teh nulungan atuh. Teh nulungan. Pami ayeuna aya ketua partai nulungan. Mal aya orang nulungan. Nah, karena itu hindari penyesalan, ya. Lebih memilih yang satu daripada yang 700. Nu tadi itu ya, ieu mah raos tuangan yang urang. Tapi nu raosna dipasikeun ka batur 700 teh. Nu jang urang mah hiji. Hindari supaya tidak menyesal. Yang kedua, memilih yang satu daripada 25. Kadang-kadang itu menyesal. Kita menghadap Allah untuk diberikan surga, 1 kali langkah itu 1 meter. Ada yang ditawari, ya aya wus ya. 1 langkah itu 25 meter. Mendekati rumah Allah di surga. Ayo wus mah 4 kali kan. Dugi ka Jakarta. 3/4 jam. Mau seneng. Ia mah 25 kali mendekati surga. Apa itu? Berjamaah. Sholat berjamaah. Di bumi masa kali. Dongkap kan dia 25 kali. Upami katakanlah jaraknya itu 100 meter. 100 meter itu hanya 4 langkah. Yang sholat di bumi, jarak ke surganya 100 meter, tapi 100 langkah. Capek. Karena itu, alhamdulillah, orang dipilih ke Allah. Menyandak anu. Tiasa ngalangkah, 1 langkah 25 kali lipat. Gitu ya. Atau umpamanya yang 27 derajat. Ya orang terhormat. Yang tidak terhormat ya dihadap hiji. Ya mah terhormat 27 derajat kehormatannya. Siapa dia? Yang berjamaah itu juga. Karena itu kalau di kantor yang masih bertugas, jangan sholat di ruangan kantor ya. Usahakan itu insya Allah kalau di masjidnya kan di kantor-kantor yang dekatnya. Katakanlah yang hindari penyesalan kadang memilih marah daripada memaafkan. Yang tadi memaafkan itu surga, marah-marah itu menghilangkan ikhlas. Teu aya nu ngambek ikhlas daya. Ketika ikhlas hilang, akhirat hilang. Ya. Lebih memilih kerja keras daripada memilih ridho orang tua. Oh, tujuh naon ieu damal ya. Raripuh di kantor. Ari sepuhna eta nuju teu damal. Padahal ketika menengok orang tuanya yang sedang sakit, ada ridho orang tuanya, Allah memberikan keriduan. Ketika Allah ridho, Allah tolong dia. Ketika dia gunakan habis-habisan tenaga untuk kerja, belum tentu Allah tolong. Jadi supaya tidak nyesal, ambil yang ini. Penyesalan itu taubat, kata Nabi. Penyesalan itu taubat. Alhamdulillah orang sudah menyesal. Gitu ya. Dan yang kedua, sesungguhnya orang yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat adalah pribadi yang menjual akhiratnya dengan dunia. Orang yang paling menyesal yang menjual akhirat dengan dunia. Menjual keadilan dengan 1 miliar. Padahal keadilan itu kunci surga. Kalau tahu, baik, ku abdi diparin 2 triliun, gandeng saya surga saya.
Malitarimu aditrimu. Upami terang ya. Ketika dia tahu, insya Allah surga tidak akan dijual dengan 1 triliun, ratusan miliar dan sebagainya. Nah karena itu yang terakhir ini memperbaiki ibadat untuk menghindari penyesalan. Perbaiki niat, ikhlas untuk memperoleh dari Allah. Apapun lillah. Apakah ini bisa dilaksanakan sekaligus? Tidak, harus dilatih. Karena ikhlas itu sanes hafalan untuk dihafal, tapi untuk dilatih. Ikhlas, saya sedekah lillah. Jadi berbuat baik bukan karena orang lain baik pada kita, tapi berbuat baik karena kebutuhan saya untuk menitipkan saya kepada Allah. Karena itu kebaikan bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan bagi kita. Yang kedua, memperbaiki amalan dengan akhlak mulia. Jaminan akhlak mulia, surga dekat dengan Nabi di hari kiamat nanti. Memperkuat keimanan sebagai pengendali hidup. Tanpa iman, kalau kita hanya hidup dengan pengetahuan, cilaka. Seperti sopir tanpa rem, cilaka pasti. Karena itu, hiduplah dengan pengendali iman yang kuat. Membersihkan hati nurani sebagai tameng kebaikan. Banyak orang yang sekarang hatinya sudah tidak sehat lagi, sehingga kecintaan, kasih sayang, sikap hormat pada sama itu sudah mengecil di lingkungan sosial politik terutama. Selalu belajar dan belajar. Karena belajar itu seumur hidup, kata Nabi, wajib fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi jangan sampai ditinggal itu. Dan intinya kemampuan mengendalikan diri. Sukses itu bukan kemampuan untuk menghadapi pekerjaan. Sukses itu kemampuan mengendalikan diri. Barangkali itu, jika melihat dinding roboh tidak berdebu, jangan menganggap bahwa kerobohannya tidak berdampak. Kalau Anda melakukan keburukan dan Anda tetap aman, ingat bahwa tidak ada masalah yang belum terselesaikan di dunia, akan bebas di hari kiamat. Ibu dan bapak sekalian, kayaknya sudah, sekarang udah jam berapa? Jam 6. Nah, bila ayah pada berbagi pengalaman sebelum ditutup, kayak pas. Kalau tidak ada, barangkali kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair. Allahumma hasil hajati wa hajatana wa ridhakal matlubana. Allahumma tawil umurana bil afiyati wa bi rahmatika wa bi rizqika wa bi maghfiratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal qaumid dhalimin wa minal qaumil kafirin wa minal qaumil munafiqin wa min kulli su'in wa min kulli da'i wa min kulli fitnah wa min kulli musibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau sayangi ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau titipkan kepada kami terkadang membuat kami jauh dari-Mu ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang tahu dosa kami kecuali Engkau dan kami ya Allah. Karena itu maafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasa dilanjut dengan syuruk. Nah, Bang, alhamdulillah.